warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam man fatalahu salatun faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kesempatan kita untuk melaksanakan solat subuh berjamaah. Kerana solat ini perintah Allah dan berjamaah ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari nanti di yaumil akhir kelak diberikan syafaatnya buat kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid An-Nur Kadeah yang dimuliakan Allah. Pertama saya mohon maaf, masjid ini tidak termasuk dalam jadual schedule safari. Karena kebetulan saya datang kemari hari Sabtu malam mengisi acara ba'da maghrib di Masjid Ar-Ridho Tiban Mudarmud. Kemudian subuhnya di Klaster Melati. Siang jam 1 acara pertemuan mu'alaf sekota Batam di Masjid Sultan bersama Pak Wakil Wali Kota. Kemudian malamnya langsung di Masjid Darussalam Kadeah. Dan rencana pagi ini saya akan pulang ke Pekanbaru melalui Sekupang Peri Dumai. Tapi karena ada keperluan yang ingin saya selesaikan, maka saya tunda pulangan besok pagi. Tadi malam jam 10, jam 11, jam 9.10 masuk WA ke handphone tim manajemen kita, minta di Masjid An-Nur. Saya bilang mumpung saya masih di Batam, insyaAllah. Kemudian yang kedua, nama saya Safri Naldi. Kalau ditanya asli, saya asli orang Pekanbaru, besar Pekanbaru, sekolah Pekanbaru. Tapi kalau ditanya asli orang tua saya, ibu saya orang Kabupaten Kuantan Singingi, bapak saya orang Kabupaten Kampar. Hari-hari saya bertugas sebagai salah seorang dosen dan staf pengajar di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Saya pikir cukup perkenalannya, mudah-mudahan ini ada berkah buat kita bersama. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai mari sama-sama kita istighfar mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah hilangkan kita sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sombong, bohong dan munafik dalam kehidupan ini. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesungguhnya Allah ini menyeru kepada orang-orang yang beriman agar orang-orang beriman itu beribadah sebagaimana orang-orang dahulu itu beribadah kepada Allah. Maka pada pagi hari ini saya ingin sampaikan 3 perkara. Mudah-mudahan 3 perkara ini menjadi ibrah buat kita bersama, terkhusus buat saya. Ini renungan buat kita. Dalam Al-Quran ada 30 juz 114 surat. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.376 ayat. Yang penting ayatnya di atas 6.000 titik. 30 juz 114 surat. Dalam Quran itu salah satu isinya ada amar. Amar itu perintah. Di dalam perintah itu ada perintah yang mau kita sampaikan pada pagi hari ini. Apa perintahnya? Ada 3 perintah berangkai dalam Quran. Kenapa dikatakan perintah itu berangkai? Perintah yang satu dengan yang lain selalu digunakan Allah dengan secara bersamaan, dan bukan hanya bersamaan tapi diulang-ulang oleh Allah. Kalau ada perintah dalam Quran dia berangkai, antara satu perintah dengan perintah lain itu saling berkaitan. Maka apabila satu perintah ini dikerjakan, perintah ini ditinggalkan, yang dikerjakan ini tidak akan diterima Allah. Kena pentingnya ini perintah sampai-sampai diulang oleh Allah. Ada yang diulang sebanyak 17 kali, ada yang diulang sebanyak 49 kali, diulang-ulang oleh Allah. Saking pentingnya. Apa perintahnya? 1. Perintah yang pertama yang diulang oleh Allah dalam Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul. Kalau Allah mengatakan kata ati'ullah, maka disandingkan dengan kata ati'ur rasul. Bapak ibu baca Quran, hitung berapa kali Allah mengulang kalimat ini dalam Quran. Orang yang taat kepada Allah mesti taat kepada Rasul. Orang yang taat kepada Rasul mesti mentaati Allah. Kalau ada di antara kita hari ini yang taat kepada Allah tapi tak mau mentaati Rasulullah, maka ketaatannya kepada Allah tertolak di sisi Allah. Begitu sebaliknya. Kalau ada orang taat kepada Rasul tapi tak mau mentaati Allah, maka ketaatannya kepada Rasulullah tidak akan diterima Allah. Orang yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah beriman dengan kalamullah. Orang yang taat kepada Rasul beriman kepada Rasul. Orang yang beriman kepada Rasul, orang yang qauli fi'li takrir, menjalankan segala sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, mulai perkataannya, perbuatannya, persetujuannya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Seluruh perbuatan Nabi itu bukanlah hawa nafsunya, tapi melainkan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Orang yang beriman kepada Allah. Maka orang yang beriman kepada Allah mesti beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas pertanyaannya hari ini adalah, sudahkah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya, apa itu iman? Kalau iman dibahasakan dengan bahasa kita, diucapkan dengan lidah, diresapi dalam hati, diamalkan dengan perbuatan sehari-hari. Ini teori iman. Banyak jual bukunya menerangkan definisi iman ini di Gramedia atau di toko buku. Ada yang setiap kata beriman dalam Quran selalu disandingkan Allah dengan kata takwa. Boleh dibaca beberapa ayat dalam Quran, kalau ada Allah menggunakan kata beriman, itu selalu disandingkan dengan kata takwa. Seringkali disandingkan. Apa beda iman sama takwa? Apa definisi iman sama takwa? Tak mungkin saya cerangkan secara etimologis.
secara terminologi, tidak nangkap kita Pak. Tapi saya buat bahasa sederhana. Apa itu iman? Iman itu percaya. Apa itu takwa? Takwa itu takut. Orang yang beriman belum tentu takwa. Orang yang sudah takwa pasti dia beriman kepada Allah. Orang yang percaya belum tentu takut. Orang yang takut sudah pasti dia percaya kepada Allah. Sulit kami menerjemahkannya Ustaz. Gampang. Besok pagi habis kajian ini, solat isyraq duha, Bapak Ibu pergi ke rumah sakit Awal Bros Otorita Batam, rumah sakit Otorita atau Awal Bros Batam, cari dokter spesialis penyakit dalam. Tolong minta sama dokter itu, tolong cek medical check up, cek badan saya nih dok, diceklah, diobservasi, didiagnosa, keluarlah hasil. Kata dokter Awal Bros, Pak, setelah kami cek tubuh Bapak ini, Bapak punya 3 penyakit. Penyakit pertama kolesterol, asam urat, dan gula darah. Gula darah Bapak tadi kami cek 450. Kaget pasien. Ini pasien tak percaya dengan dokter, salah satu dokter oknum yang ada di Awal Bros. Dia pindah ke rumah sakit Otorita. Cari lagi dokter. Dokter tolong cek. Lusanya dia cek lagi. Sampai di rumah sakit Otorita. Apa kata dokter Otorita? Kami telah cek badan Bapak nih. Badan Bapak nih punya 3 penyakit. Penyakit pertama DM, diabetes mellitus. Tadi kami cek darahnya 500. Di Awal Bros 450. Pindah ke Otorita naik 500. Kolesterol, asam urat. Ini pasien tak percaya dengan dokter yang ada di Batam. Dia pergi ke Malaka, pergi ke Malaysia, cek dengan dokter Malaysia. Sekali dicek dengan dokter Malaysia, sudah diobservasi, didiagnosa. Apa ada kata dokter Malaka? Cik, kami dah periksa dah tubuh Cik ni. Cik punya 3 penyakit. Penyakit pertama gula, penyakit kedua kolesterol, asam urat. 3 rumah sakit, 3 dokter spesialis dengan kompetensi yang sama, orang yang berbeda menyatakan penyakit yang sama. Kalau seandainya kita pasiennya Pak, kira-kira kita percaya atau tidak? Percaya. Karena yang memeriksa orang yang punya kompetensi keilmuan, beriman kepada dokter, percaya dengan omongan dokter. Lantas yang mana yang takwa? Takwa itu takut. Kata dokter tadi, Pak, karena Bapak sudah kena penyakit gula darah, diabetes mellitus, kolesterol, asam urat, mulai sekarang kata dokter, Bapak tak boleh lagi makan 1 piring nasi. Nasinya mesti ditimbang. Tak bisa lagi minum kopi pakai gula tebu. Gulanya mesti pakai gula tropicana. Tak bisa lagi makan cincang kambing, cincang kobau, anduk kambing, anduk kobau. Tak boleh. Jeroan, emping, tak boleh. Kalau Bapak makan, makin dekat ajal Bapak bertemu dengan Allah. Apa kata pasien? Demi Allah, mulai malam ini saya takkan sentuh lagi makanan itu. Mulai malam ini saya takut memakannya. Mulai malam ini saya takut untuk mendekati makanan itu. Ketika itulah pasien sudah takwa, takut kepada dokter. Kita bawa kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah percaya, sedangkan orang yang takwa takut kepada Allah. Hari ini berapa banyak orang yang percaya kepada Allah, Pak, tapi tidak takut kepada Allah. Dia percaya rizki datang dari Allah, tapi tak takut ketika mengambil rizki hak orang lain. Dia percaya jabatan Allah yang memberikan, Allah yang menaikkan, Allah yang menurunkan, tapi dia tak takut menghalalkan semua cara untuk meraih jabatan. Ingat, dia percaya kepada Allah, tapi tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana solusinya? Sebentar Pak, kajian kita ini sampai jam berapa? Surup jam 8. Kajian lama, minum air putih je. Lama-lama Ustaz gombong nih. Baik. Lantas bagaimana solusinya? Maka setiap kita hari ini bertaubat, taubatun nasuha. Kita bertaubat kepada Allah. Karena tidak ada di antara kita yang tak berdosa. Berapa banyak dosa yang telah kita buat? Berapa banyak harta anak yatim yang kita makan? Harta orang miskin yang kita ambil? Tanah orang yang kita serobot? Berapa banyak ujub, merasa soleh, merasa baik, merasa alim, merasa pintar, takabur, hasad, iri, dengki, sombong, munafik.
Mulai level masyarakat sampai level birokrat, berapa banyak SPPD fiktif yang kita tanda tangani tanpa perasaan takut kepada Allah. Ila aina anta, where you go? Apa yang mau kita cari di kehidupan dunia ini? Maka taubat kepada Allah. Para nabi dahulu Pak, kalau mereka berbuat salah, mereka bertobat kepada Allah. Jadi jangan disangka nabi tak pernah salah. Kalau ada nabi berbuat salah, dia bertobat kepada Allah. Cuman kalau nabi salah, turun ayat menegurnya, dia bertobat kepada Allah, tobat mereka diterima. Nabi Adam alaihissalam umurnya 1383 tahun. Ada yang mengatakan 1736 tahun. Dari mana Ustaz tahu? Dari hadis lah. Banyak menceritakan. Umur 140 tahun Nabi Adam dipertemukan oleh Allah dalam surga dengan Hawa. Maka Hawa itu menjadi istrinya. Saya menyampaikan ceramah di masjid Kota Pekanbaru. Sedang ceramah itu menyampaikan ini, ibu-ibu tanya, Ustaz tanya satu Ustaz, apa? Itu Nabi Adam menikah dengan Hawa, Pak Kuanya siapa? Saya mau tanya Pak, kalau agama ini Pak, kalau pertanyaan itu tak menambah iman, tak usah ditanya. Kita ini hobi bertanya, mau Pak Kuanya siapa, makannya ala prasmanan meja Perancis, bukan urusan kita. Hawa dipertemukan oleh Allah dengan Adam di surga. Hiduplah Hawa dan Adam di surga. Selama dalam surga, apa yang ada di dunia ada di surga, apa yang ada di surga tidak ada di muka bumi. Maka ketika itulah mulailah ketentuan berlaku. Adam dan Hawa dilarang mendekati dan memakan buah kuldum, buah kuldi. Ada dua buah-buahan surga. Satu Allah izinkan tumbuh di muka bumi, satu tidak lagi tumbuh di muka bumi. Kalaupun ada mirip-mirip saja. Yang diizinkan tumbuh di muka bumi watin wa zaitun, buah tin dan buah zaitun. Makanya hari ini orang berlomba-lomba tanam buah tin dan buah zaitun di rumah. Lebih baik tanam buah tin dan buah zaitun daripada memelihara keladi janda bolong. Yang kedua, ada buah-buahan yang tumbuh di surga, nama yang tidak tumbuh di muka bumi. Kalau boleh ada hanya mirip-mirip saja. Buah kuldum, buah kuldi. Buah kuldi ini Pak bukan buah haram. Kalau buah kuldi ini bukan buah haram. Kalau seandainya buah kuldi ini tumbuh di muka bumi, pasti dimakan manusia. Persoalannya kenapa Adam dimarahi berbuat kesalahan? Adam bukan terusir dari surga, bukan karena memakan buah kuldi yang haram. Yang paling penting Adam melanggar larangan Allah. Terusir Adam dari surga. Adam diturunkan di daerah Gujarat dataran dengan India, Hawa diturunkan di daerah Makkah. Bapak umroh atau haji pasti melewati satu kota bernama kota Jeddah. Jeddah itu asal kota Jiddatun. Hawa diturunkan dan dimakamkan di sana, dipertemukan Allah di Jabal Rahmah. Coba bayangkan, dipisahkan Adam dan Hawa. Berapa lama turun Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi, sujud menundukkan kepala, tak sanggup menengadakan wajahnya di hadapan Allah, sambil Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama Adam baca doa ini, mengakui kesalahan dan kezolimannya? Berapa lama? Tafsir mengatakan 40 tahun. Ada tafsir lain mengatakan 400 tahun. Adam mohon ampun kepada Allah. Barulah Allah jawab dalam Quran, fatalaqa Adamu min rabbih kalimati fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Tak kala tobat Nabi Adam diterima oleh Allah. Nabi Adam tobatnya diterima oleh Allah. Adam berbuat zalim, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat kepada Allah. Satu, dari surga yang luas Allah turunkan ke muka bumi yang sempit. Dua, Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu tak tahan lagi melihat tingkah laku kaumnya. Stres, perangai, muncung, mulut, tingkah laku kaumnya tak tahan. Dia tinggalkan kaumnya, dia naiki satu buah kapal, dia menyeberangi lautan. Jadi ini sama dengan cerita pengurus masjid. Kalau pengurus masjid ngurus masjid, Pak, kita ini tidak akan pernah baik. Duduk lama-lama di masjid sambil minum kopi, kata jamaah, tengok tuang pengurus gilo menghabiskan uang masjid aja. Pengurus masjid memang seperti itu, Pak. Jadi mohon maaf, baik kita tak dihitung orang, buruk kita diungkit-ungkit orang.
Ngurus masjid ini sama seperti satu orang ayah sama anak pergi ke pasar naik kuda. Kata ayah, nak naik di atas nak, biar ayah yang mendorong kuda nih. Iyalah, sampai di pasar, apa kata orang pasar? Tengok tuh, anak tak punya otak. Anak naik ke atas, ayah disuruh dorong kuda. Salah. Besok gantian, ayah di atas, anak yang dorong. Sampai di pasar, apa kata orang pasar? Memang ayah tak punya pikiran. Ayah naik, anak kecil disuruh dorong. Salah lagi. Besok sama-sama berdua naik atas kuda. Sampai di pasar, apa kata orang pasar? Keluarga tak tahu diri, tak kenal kasihan. Kuda kurus naik pula berdua. Besok turun kedua-duanya, sama-sama tarik kuda. Apa kata orang pasar? Keluarga bodoh. Kuda ada mau jalan kaki. Salah, Pak. Jadi kalau ada kita dihina dengan masyarakat mengurus masjid ini, jangan tinggalkan masjid ini, Pak. Jangan pula berhenti jadi pengurus. Kenapa? Ini Nabi Yunus sama, tidak tahan lagi dengan ocehan umatnya, dia tinggalkan kaumnya. Sampai di atas sebuah kapal, berlakulah keputusan Allah. Nabi Yunus dilemparkan dari atas kapal, dimakan oleh ikan yang sangat besar. Pak, Bapak tak perlu tahu dan tak perlu cari tahu ikan apa yang memakan Nabi Yunus. Tak penting. Bapak tak perlu cari tahu di mana Nabi Yunus lautnya ditenggelamkan. Perlu, karena tak ada gunanya. Yang terpenting Nabi Yunus dilemparkan oleh Allah ke atas lautan, dimakan oleh ikan yang sangat besar. Berapa lama Nabi Yunus berada dalam perut ikan? Ulama tafsir mengatakan 3 hari 3 malam. Tafsir lain mengatakan 40 hari 40 malam. Nabi Yunus mengakui kezalimannya, meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus mohon ampun kepada Allah sambil membaca doa yang hari ini menjadi zikir buat kita bersama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka ketika itu tobat Nabi Yunus diterima oleh Allah. Nabi Yunus dari bumi yang luas dipersempit dalam perut ikan. Adam dari surga yang luas turun di muka bumi, dipersempit geraknya di muka bumi. Jadi Nabi kalau sudah dipersempit langkahnya oleh Allah, itu ada langkah Nabi sebelumnya yang salah. Jadi kalau kita hari-hari hidup kita makin sempit, hati-hati, Pak. Jangan-jangan ada langkah kita yang salah sebelumnya di mata Allah. Lantas apa yang membuat hati kita sombong? Adam berbuat zalim, dia bertobat. Nabi Yunus alaihissalam berbuat zalim, dia bertobat. Kita bukan Nabi Adam, kita bukan Nabi Yunus. Apa yang membuat hati kita angkuh sehingga tidak mau bertobat kepada Allah? Apa yang membuat hati kita keras sehingga malu untuk mengakui dosa dan maksiat di hadapan Allah? Apa yang membuat kita la ilaha illallah? Maka salah satu cara, Pak, bertobat kepada Allah. Taubat itu punya 2 rukun, tak sama dengan solat, Pak. Kalau solat 13 rukun, taubat ini cuma 2 rukunnya. Asal 2-nya terpenuhi, terima taubatnya. 1, menyesal. Yang kedua, tidak akan pernah mengulangi kembali. Ali bin Abi Thalib pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa tanda taubat seseorang diterima Allah? Apa tanda taubat seseorang diterima Allah? Kata Nabi, tanda taubat seseorang diterima Allah, sesudah itu Allah mudahkan mereka untuk melaksanakan amal soleh. Mudah mereka melaksanakan amal soleh. Itu tanda taubat diterima. 1, perintah berangkai yang pertama, ati Allah wa atiur Rasul. Selesai. 2, tidak ada gelas, Pak. Pakai golek minum tak? Kau main cuci-cuci ya. Baik, sebentar saya serat dulu. Kita berhenti sampai waktu syuruk Isra. Waktu syuruk jam berapa? Berapa? Baik, 5:51 syuruk itu waktu terbit. Jadi kalau waktu terbit nih matahari terbit, kita belum boleh untuk sholat. Lewatkan sedikit daripada terbit matahari. Karena ada beberapa waktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat. Setelah itu baru masuk 10-15 menit waktu Isra. Bapak silakan laksanakan sholat Isra. Sholat Isra itu namanya Isra. Tapi ulama banyak menerjemahkan sholat duha di awal waktu. Tapi namanya Isra. Silakan 2 rakaat.
yang ingin duduk, karena Allah berikan ganjarannya barang siapa yang duduk solat berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah lewat kajian seperti ini, kemudian dia solat 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti haji umroh, sempurna. Tapi syaratnya solat subuh berjamaah, dia duduk berzikir di masjid, belum beranjak dari tempatnya di masjid. Tapi kalau sembahyangnya di rumah, kemudian dia nunggu Isra, tak berlaku hadis ini untuk dia. Jadi alhamdulillah kita di masjid berlaku hadisnya sampai menjelang suruk. Baik. Dua, apa perintah berangkai yang kedua? Perintah berangkai yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakat, iqamus shalah wa itaz zakat, aqimus shalah wa yu'tuz zakat. Dirikan solat, bayar zakat, dirikan solat, bayar zakat. Kalau ada orang solat mesti bayar zakat. Kalau ada orang bayar zakat mesti mendirikan solat. Bapak maaf, kalau ada di antara kita hari ini yang solat tapi tak mau bayar zakat, solat mereka tidak diterima Allah. Kalau ada orang bayar zakat tapi tak mau mendirikan solat, zakat mereka tertolak di sisi Allah. Selesai. Perintah ini berangkai, aqimus shalah wa atuz zakat, iqamus shalah wa itaz zakat. Dirikan solat, bayar zakat. Solat ini perintah Allah. Perintah pertama turun adalah perkara solat, dan yang pertama akan ditanya oleh Allah perkara solat. Baik solatnya, baik amalan lainnya. Rusak solatnya, rusak amalan yang lainnya. Saya tak akan bicarakan banyak tentang solat. Cuma satu saya ingin ingatkan buat kita bersama. Pak, Bu, solat itu perintah Allah. Untuk mengerjakan perintah Allah harus cocok dengan keinginan Allah. Contoh, dalam Quran itu ada perintah. Perintah Allah itu tidak berdiri sendiri. Perintah Allah itu tidak berdiri sendiri. Kalau ada perintah Allah, pasti di sebelah perintah itu ada keinginan Allah. Ada perintah, ada keinginan. Contoh, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah puasa. Apakah perintah puasa berdiri sendiri? Tidak. Dalam perintah puasa ada keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Kalau bapak ingin berpuasa Ramadan, tengok puasanya Rasulullah. Berapa jumlah puasa Nabi? Kalau tidak 29-30. Kapan puasa itu dibuat? Bulan Ramadan. Kalau ada besok bapak bulan Ramadan puasa 28 hari atau 31 hari, sesat. Perintah, kerjakan sesuai keinginan yang memberikan perintah. Aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan solat, bayar zakat. Solat ini perintah Allah, maka perintah ini tidak berdiri sendiri. Dalam perintah ini ada keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Sallu kama ra'aitumuni salli. Solatlah kamu sebagaimana Nabi solat. Solat tu tengok Nabi, Pak. Tak bisa tengok Pak RT, nengok Pak RW, nengok Pak Lurah, nengok Pak Wakil Wali Kota, nengok Pak Wali Kota. Tidak bisa. Solat tu tengok Nabi. Ikut perintah Allah sesuai dengan keinginan yang memberikan perintah. Sulit kami memahami, Ustaz. Saya buat bahasa sederhana. Kalau ada orang menjalankan perintah Allah tapi dikerjakan tak cocok dengan keinginan Allah, hati-hati. Perintah ini selesai, kewajibannya selesai, tapi Allah murka dalam kehidupannya. Ini saya buat analogi sederhana. Di sini siapa yang kerja tukang, Pak? Bangun rumah. Ada yang bangun rumah sini tukang? Tidak ada. Jadi di sini pejabat semuanya. Sok-sok pula. Siapa yang tukang? Yang bisa bangun rumah? Tidak ada yang bisa bangun rumah. Tunjuk saja. Tukang bangun rumah, bukan tukang maling. Ada. Siapa nama, Pak? Orang mana asli? Cilacap, Jawa. Panjenengan saged Jawa kromo inggil mboten? Mboten. Kula mboten Jawa tulen, tapi kula saged senjawa kromo inggil sekedik-sekedik mawon. Wis menawi wonten kesalahan tok omongan kula nyuwun ngapunten nggih. Yang ndak ngerti diam-diam aja lah. Dah, saya lama di Jawa, banyak belajar bahasa Jawa. Sekarang Pak Sumanto, Pak siapa? Pak Agus. Pak Agus, saya punya tanah. Ini contoh di klaster Melati, Sekupang. Saya ada tanah saya ukuran 20 kali 20. Tanah saya kosong. Saya kasih uang sama Pak Agus pagi ini 400 juta cash. Tolong bangun rumah saya
di atas tanah 20 kali 20, rumah saya tuh buat ukuran 15 kali 15. Besok pagi saya mau berangkat ke Jakarta. 3 bulan lagi baru saya pulang karena ada tugas kantor. Saya tak tahu menau, yang penting uangnya 400 juta saya kasih cash sekarang, tolong bangun rumah saya. Pulang dari Jakarta nanti 3 bulan, rumah harus sudah selesai terima kunci. Kira-kira Pak Agus mau enggak terima proyek? Uang cash pagi nih. Enggak mau. Kalau enggak mau saya cari tukang lain. Katakanlah Pak Agus mau. Mau. Perintah saya dengan Pak tukang suruh bangun rumah, saya kasih uang cash 400 juta. Perintah Allah kepada manusia solat. Apakah perintah saya hanya bangun rumah? Tidak. Dalam perintah bangun rumah ada keinginan saya. Apa keinginan saya? Pak Agus, nanti kalau bangun rumah, atapnya jangan pakai kayu tapi pakai rangka baja ringan. Kemudian atapnya pakai multi roof, jangan pakai seng. Multi roofnya 3 parit. Kemudian keramiknya jangan buat yang kecil, ini keramik jelek. Buat granit mereknya Essenza, 1.500.000 satu kotak. Dapur saya tolong buat kitchen set biar senang istri saya masak. Ruang tengah buat wastafel biar bisa cuci tangan. Kamar mandi dalam kamar ada. Kamar mandi jangan buat kamar mandi biasa, buat kamar mandi yang agak mewah. Pakai bathtub, pakai shower. Kaca saya jangan buat kaca nako, tapi buat kaca grafer yang bergambar. Maaf Pak tukang, Pak Agus, tolong bangun garasi saya agak besar karena mobil saya 7 mau parkir. Ya orang kaya. Perintah saya dengan Pak tukang suruh bangun rumah. Dalam perintah ada keinginan saya. Perintah Allah kepada manusia solat. Dalam solat ada keinginan Allah. Kira-kira Pak, saya berangkat besok pagi ke Jakarta. 3 bulan lagi baru selesai. Selesai pulang saya Jakarta, saya tengok Pak Agus, Pak tukang sudah selesai bangun rumah. Sekali saya lihat, rupanya dibangunnya rumah petak 3. Kira-kira saya suka atau marah? Suka atau marah? Marah. Kena perintah, tidak cocok dengan keinginan yang memberikan perintah. Seperti itu Allah suruh kita solat, tapi solat yang kita kerjakan tidak cocok dengan keinginan Allah. Kewajiban selesai, utang selesai, pokok selesai, tapi Allah murka. Apa keinginan Allah dengan solat? Tengok solat Nabi. Pertama, solat berjamaah. Itu inginnya Allah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Inginnya Allah memakmurkan masjid. Maka kita salat berjamaah ke masjid, Pak. Sini Pak, maaf. Ini masjid ini di KDA, ini masjid apa? Masjid RT atau masjid RW, Pak? Klaster. Maksudnya berapa kakak di klaster ini yang muslim? Kira-kira, Pak, berapa? 300 kakak. Yang non muslim 300 itu muslim semuanya? 300 muslim. Yang janda? Nah, ini janda perlu didata. Artinya kalau janda tidak ada laki-laki suaminya di rumah. Katakanlah 300 kakak muslim semuanya. Kalau 300 kakak muslim, berarti kepala keluarganya 300 orang. Kalau dia sholat maghrib, mestinya harus jumpa jamaahnya 300 orang. Kalau dibawanya masing-masing istri 1 orang, berarti 600 orang. Itu kalau istri 1, kalau istri 2, 900 orang. Harusnya kali-kali matematika. Makanya Allah ingin kita berjamaah. Kita kan enggak. Kita sholat di rumah pakai kain sarung sudah koyak-koyak, sudah robek singlet, sudah warna merah jambu. Cepat-cepat sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditanya oleh istri, bang kok cepat kali sholat? Sudah mahir dek. Sudah mahir. Tidak pernah ke masjid tapi sekali doa, ya Allah masukkan kami dalam surga Firdaus. Tak punya otak orang kayak gini nih. Allah ingin kita berjamaah. Karena salat itu perintah Allah, berjamaah itu keinginan Allah, sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kerjakan perintah Allah sesuai dengan keinginan Allah. 2. 3. Perintah yang berangkai dalam Quran. Yang ketiga ini lucu. Kenapa? Allah tidak menggunakan dengan bahasa yang sama. Allah gunakan bahasa yang berbeda, tapi tujuannya sama. Apa perintah yang ketiga? Perintah yang ketiga, anis kurli wali walidayya. Berbuat baiklah kalian kepada Allah, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua.
Allah, orang tua satu level yang sama. Orang yang pandai berbuat baik kepada Allah mesti pandai berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang yang pandai berbuat baik kepada kedua orang tua mesti pandai berbuat baik kepada Allah. Maaf, ada di antara kita hari ini yang solat tahajudnya 10 rakaat setiap malam, yang solat duhanya 12 rakaat setiap pagi, bacaan Qur'annya one day one juz, satu hari satu juz, malam hari one night one juz, satu malam satu juz, impak sedekahnya setiap saat, tak pernah ghibah, tak pernah menceritakan keburukan orang lain, anak-anaknya di pondok pesantren hafiz dan hafizah. Suami istri berpuasa Senin Kamis, tak sanggup puasa, tak cukup puasa, dia berpuasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Istrinya pakai jilbab panjang, pakai purda, pakai cadar, pakai nikob, pakai jilbab panjang, manset, kaos kaki. Suaminya 5 waktu di masjid, sempurna satu keluarga. Solat terjaga, aurat terjaga, duha terjaga, tahajud terjaga, 5 waktu di masjid terjaga, sempurna. Tapi sudah 8 tahun dia tak tengok ayah ibunya. Udah bertahun-tahun dia putuskan silaturahmi ayah dan ibunya. Udah bertahun-tahun dia tak tahu di mana ayah dan ibunya. Udah berminggu-minggu dia tak bertegur sapa dengan kedua orang tuanya. Maka anak yang seperti ini, keluarga yang seperti ini, walaupun amalnya segudang, seluruh amalnya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah. Sebaliknya, kalau ada di antara kita hari ini yang pandai melayani ayah ibunya, tak ada uang ayah ibu kasih uang, tak ada rumah kita bangunkan rumah, payah bekerja beli ladang untuk dia, beli ayam, beli ternak semuanya, sakit ayah ibu bawa ke rumah sakit. Bahkan ada di antara kita hari ini yang membersihkan kotoran ayah ibunya lebih ia nikmati daripada makan makanan yang ia sukai. Dia jaga ayah ibunya di rumah sakit. Sempurna anak yang seperti ini melayani ayah ibunya, berbuat baik kepada ayah ibunya. Tapi dia tinggalkan solat, dia injak-injak perintah Allah, dia kangkangi perintah Allah. Maka anak yang seperti ini, kebaikan yang dibuatnya kepada ayah ibunya seluruhnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya Ustaz? Banyak dalam Quran. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah mengatakan, sembahlah Allah, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Wa'budullah wa la tusriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan kalian sekutukan dia dengan apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Allah orang tua satu level yang sama. Hari ini apa yang terjadi, Pak? Berapa banyak kebaikan yang kita buat ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita di kampung sana, dia tak pandai tulis baca, dia sekolahkan kita SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dengan harapan hidup kita lebih baik daripada keadaan dia sekarang. Sekarang hidup kita berubah, harta sudah punya, keluarga sudah punya. Berapa banyak kita menjenguk mereka dan membahagiakan mereka. Pantas, jangan-jangan inilah penyebab semua amal kita tertolak di sisi Allah. Inilah yang menjadi penyebab hidup tak pernah berkah. Inilah yang menjadi penyebab hidup kita tidak pernah sakinah di rumah tangga, karena terputus tali silaturahmi dengan kedua ayah dan ibu kita. Tahun 2016 saya diminta menyampaikan tausiah di Pekanbaru. Pulang dari tausiah, saya dapat WA dari teman saya Ustadz di Pekanbaru. Saya baca 2 kali sambil bawa mobil, air mata saya keluar. WA itu WA percakapan satu orang ibu dengan anaknya, sedih, air mata saya menetes. Apa kata ibunya? Ibunya menelpon anaknya. Assalamualaikum nak, kata anaknya. Waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, apa kabar? Sudah 1 bulan kau tak tengok ibu. Apa yang membuat kau berhalangan? Apakah kau sibuk dengan pekerjaanmu? Minggu yang kedua ibunya telepon lagi. Assalamualaikum nak, kata anaknya. Waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, ibu dapat kabar engkau baru beli mobil baru. Apa betul nak? Kata anaknya, betul bu. Kata ibunya, alhamdulillah, ibu bangga kau pandai menyenangkan hati anak istrimu. Minggu yang ketiga ibunya telepon lagi. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, ibu dapat kabar engkau baru beli rumah baru. Apa betul nak? Kata anaknya, betul bu. Kata ibunya, alhamdulillah, ibu bangga engkau bertanggung jawab dengan anak istrimu.
Minggu yang keempat ibunya telepon lagi. Apa kata ibunya? Assalamualaikum nak. Kata anaknya, waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, tadi ibu pergi ke pasar. Ibu bertemu dengan temanmu di pasar. Temanmu bercerita banyak tentang kamu di pasar. Kata temanmu, kamu baru beli anak anjing seharga 40 juta dari negeri Belanda. Kau siapkan rumah kecil untuk anjingmu depan rumah. Kau kasih makan anjingmu pagi dan sore hari. Kau pelihara anjingmu pagi dan sore hari. Kau mandikan anjingmu pagi, siang dan sore hari. Kata ibunya, nak, dengarkan pesan ibu untuk terakhir kalinya. Apa kata ibunya? Wahai anakku, jikalau Allah menciptakan ibu untuk yang kedua kali di muka bumi ini, seandainya Allah menciptakan ibu untuk yang kedua kali di muka bumi ini, nak, demi Allah, nak, demi Allah, ibu tidak ingin terlahir sebagai manusia. Ibu ingin lahir sebagai seekor anjing, biar berada depan rumahmu dan melihat wajahmu setiap hari. Mak bapak kita tak butuh harta kita, Pak. Dia tak tahu rumah kita. Dia tak tahu kita di eselon 1, eselon 2, eselon 3. Dia tak tahu golongan kita 3A, 3B, 3C. Dia tak tahu kita punya sawit, kita punya kilang, kita punya perusahaan. Dia tak tahu dan tak mau tahu. Yang dia tahu kita ni anaknya. Apa yang membuat kita darah untuk menjenguk mereka? Dia tak tahu dan tak mau tahu. Apa kata Imam As-Syafi'i? Imam Syafi'i pernah berkata, manusia bodoh, kalian tidak tahu ketika ayah ibu kalian bangun tengah malam, dia berdoa kepada Allah untuk anaknya. Sekali seumur hidup dia cuma berdoa. Maka kata Imam As-Syafi'i, sudah cukup bagi Allah. Allah jadikan anaknya berkah hidupnya dunia akhirat. Hari ini kenapa doa ayah dan ibu kita tak diijabah oleh Allah? Kena hati mereka tersakiti. Yang punya mak bapak, pulanglah demi Allah. Jangan kalian sakiti hati mak bapak dengan kerinduannya. Apabila ayah dan ibu kita memanggil, tinggalkan semuanya. Pekerjaan, istri, seru, tinggalkan. Karena kita butuh keberkahan doa mereka. Demi Allah, kita butuh keberkahan doa mereka. Kita jadi orang hari ini, punya rumah, punya harta, punya istri, punya anak, punya usaha. Bukan kena sarjana kita, bukan kena otak kita, bukan kena pembicaraan kita, bukan hebat kita. Kita jadi orang hari ini, jangan-jangan kena keberkahan doa ayah dan ibu kita yang tak pandai tulis baca di kampung sana. Maka pulang, Pak, yang masih punya mak bapak, datangi mereka demi Allah. Kita butuh keberkahan doa mereka. Yang jauh telepon, yang sudah meninggal ziarahi kuburnya, dan doakan mereka demi Allah. Belum terlambat, belum, karena kita butuh doa dan keberkahan mereka. Kita hanya punya satu ayah kandung, kita hanya punya satu ibu kandung. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua, tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Ayah kita cuma satu, ibu kita cuma satu. Harta bisa kita cari, pangkat jabatan bisa kita raih, tapi kesempatan membahagiakan ayah dan ibu hanya sekali di kehidupan dunia ini. Ulang demi Allah, tinggalkan segalanya. Apa yang kita buat hari ini di kehidupan kita? Pantas hidup kita tak berkah, pantas hidup kita tidak ada ketenangan. Rupanya rusak hubungan ayah dan ibu kita. Hati-hati, jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab amal kita tertolak di sisi Allah. Kita sholat juga, kita puasa juga. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada masa, masih buat kesempatan kita bersama. Maka oleh karena itu saya ingin sampaikan buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak mampu membahagiakan hati ayah dan ibu kita, jangan pernah menyusahkan mereka. Kalau tak bisa membuat mereka tertawa, jangan pernah membuat mereka menangis. Demi Allah, inilah masa kita. Ini bukan hubungan balas jasa, karena takkan terbalas. Ini bukan hubungan balas jasa. Salman radhiyallahu an ketika musim haji, dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada salah seorang dari antara Ansor, orang Ansor, memikul ibu kandungnya di sebelah kanan. Dia berjalan kaki dari Madinah ke Mekah. Madinah Mekah itu jaraknya 480 km. Kalau ditempuh pakai bus 7 jam, ditempuh pakai unta seminggu 2 hari, ditempuh jalan kaki 4 minggu 5 hari. Dia gendong ibunya dari Madinah ke Mekah, Mekah ke Arafah, Arafah balik kota Mekah. Apa kata Salman?
Sudahkah cukup untuk membalas kebaikan ayah dan ibunya? Rasulullah tersenyum dan berdiri. Kata Rasulullah, wahai Salman, sampaikan kepada orang Ansar, jikalau dia gendong ibunya di sebelah kanan, dia gendong ayahnya di sebelah kiri, dia tunaikan haji dan umroh untuk ayah ibunya setiap tahun dengan uang anaknya, harta anaknya, tenaga anaknya, sampai anaknya mati. Demi Allah, belum bisa membalas satu tetesan air mata yang keluar kena rasa sakit melahirkannya. Demi Allah, akan menghapus semua amalan haji umroh yang ditunaikan anaknya. Ini bukan hubungan balas jasa, ini hubungan ketaatan. Maka pulang ke rumah, cari mak bapak kita demi Allah. Kita tak tahu hidup ini akan sampai di mana, karena kita butuh keberkahan doa mereka. Demi Allah, berapa banyak kebaikan dan keburukan-keburukan yang kita buat hari ini. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini pelajaran buat kita bersama, pelajaran terkhusus buat saya. Biar hidup kita berkah, kita tahu arah kemana. Karena kita butuh keberkahan doa ayah dan ibu kita yang masih hidup. Selama hidup pun kita tak sempat membuat baik kepada mereka. Sudah mati pun kita tak sempat mengirimkan doa buat mereka. Summa na'udzubillah. Apakah pantas kita dikatakan sebagai seorang anak? Mudah-mudahan ini buat berkah buat kita bersama. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabi rasulillahi ajma'in. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka samil qaribul mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ya Allah ya Rahman, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Begitu banyak dosa dan maksiat yang kami kerjakan ya Allah, sehingga kami tak mampu lagi menghitung dosa dan maksiat yang kami kerjakan ya Allah. Ya Allah, jikalau Engkau tak mengampuni dosa kami ya Allah, siapa lagi yang akan mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa seorang wanita yang telah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari ya Allah. Ampunilah dosa seorang wanita yang tak bisa tidur pulas demi menidurkan kami ya Allah. Ampunilah dosa seorang wanita yang tak bisa makan kenyang demi mengenyangkan kami ya Allah. Hari ini mungkin ada di antara wanita itu yang masih hidup dan sudah tua ya Allah. Ya Allah, wanita itu adalah ibu kandung kami ya Allah. Ampunilah dosa dan maksiat yang dilakukan oleh ibu kandung kami ya Allah. Ya Allah, balaslah dengan kebaikan-kebaikan yang telah diperbuatnya selama hidup di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampuni juga dosa ayah kandung kami ya Allah, yang siang malam mencari nafkah buat kami, tidak tahu panas, tidak tahu hujan, tidak tahu siang, tidak tahu malam ya Allah. Terkadang ayah kami tidak pulang-pulang, hanya mencari nafkah buat kami ya Allah. Ya Allah, ayah kami tak sempat mendengarkan pengajian, ayah kami tak sempat mendengarkan ceramah agama, ayah kami tak sempat ikut kajian-kajian ya Allah. Ayah kami tak tahu mana yang halal, mana yang haram. Ayah kami tak tahu mana yang hak, mana yang batil. Ayah kami tak tahu mana yang baik, mana yang buruk ya Allah. Ayah kami terus bekerja mencari nafkah, asalkan kami bisa sekolah, asalkan kami bisa sarjana, sampai kami bisa bekerja dan berumah tangga ya Allah. Ya Allah, telah hitam punggung ayah kami ya Allah. Sekiranya ayah kami berbuat dosa dan maksiat, gugurkan segala dosa dan kemaksiatannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jikalau ada di antara kami ayah dan ibunya yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Muliakan dia di sisimu ya Allah, masukkan ke dalam surga dengan ridhomu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, yang terkadang kami selalu menyakiti hati ayah dan ibu kami ya Allah, yang terkadang kami selalu meninggikan suara di hadapan ayah dan ibu kami ya Allah.
yang terkadang dengan ucapan, dengan tingkah laku kami selalu membuat ayah dan ibu kami mengeluarkan air mata. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, kami bodoh, kami zalim, terkadang dengan ego kami, dengan kelebihan kami, terkadang dengan status sosial kami ya Allah. Terkadang kami berbicara dengan ayah dan ibu kami seolah-olah kami lebih pintar pada mereka ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk membahagiakan ayah dan ibu kami yang masih hidup di sisa-sisa umur mereka ya Allah. Kalau kami tak mampu membahagiakan mereka, beri kekuatan kepada kami untuk tidak pernah membuatnya menangis ya Allah. Kalau kami tak mampu membuat mereka tertawa ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk tidak pernah menyusahkan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Kami hanya punya satu ayah kandung, kami hanya punya satu ibu kandung. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua ya Allah. Tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Ayah kami cuma satu, ibu kami cuma satu ya Allah. Harta kami bisa cari, pangkat jabatan kami bisa raih, tapi kesempatan membahagiakan ayah dan ibu kami hanya sekali di kehidupan dunia ini ya Allah. Beri kesempatan itu kepada kami ya Allah. Beri kesempatan itu ya Allah. Beri kesempatan kami membahagiakan ayah dan ibu kami ya Allah di sisa-sisa umur mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ampuni juga kami yang hadir pada hari ini ya Allah. Ampuni dosa orang-orang Islam yang ada di muka bumi ini ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk menjalankan semua perintah-Mu di atas sunnah Nabi-Mu ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah, ijabah doa kami ya Allah sebelum kami turunkan tangan kami yang hina ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang benar semata dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah semata dari kebodohan saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.